Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Muria Pepayo Sabrus Tepu dari kelas 214 akan mempresentasikan topik materi tentang media pembelajaran dan alat peraga IPA di SD. Yang pertama adalah media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran. Beberapa ahli memberikan definisi tentang media pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, Scrum pada tahun 1977 mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pengajaran. Yang kedua, Briggs tahun 1977 berpendapat bahwa media pembelajaran adalah sarana fisik untuk menyampaikan isi materi pembelajaran seperti buku, film, video, dan sebagainya. Yang ketiga, Brown pada tahun 1973 mengungkapkan bahwa media pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dapat mempengaruhi terhadap efektivitas pembelajaran. Jadi, berdasarkan definisi dari beberapa para ahli, maka media pembelajaran adalah suatu perantara yang digunakan untuk menyampaikan suatu gagasan dari penyampai kepada penerima pesan. Dalam hal ini adalah guru agar pembelajaran berjalan lebih efektif. Media pembelajaran juga merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan ataupun materi pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, prinsip pemilihan dan penggunaan media pembelajaran IPA, yaitu yang pertama, penggunaan media pengajaran hendaknya dipandang sebagai bagian integral dari suatu sistem pengajaran dan bukan hanya sebagai alat bantu yang berfungsi sebagai tambahan yang digunakan bila dianggap perlu dan hanya dimanfaatkan sewaktu-waktu. Yang kedua, media pengajaran hendaknya dipandang sebagai sumber belajar yang digunakan dalam usaha memecahkan masalah yang dihadapi dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, guru hendaknya benar-benar menguasai teknik dari suatu media pengajaran yang digunakan. Yang keempat, guru harus memperhitungkan untung ruginya pemanfaatan suatu media pembelajaran. Yang kelima, penggunaan media pengajaran harus diorganisir secara sistematis, bukan sembarang menggunakannya. Yang keenam, jika sekiranya suatu pokok bahasan memerlukan lebih dari macam media, maka guru dapat memanfaatkan multimedia yang menguntungkan dan memperlancar proses belajar mengajar dan juga dapat merangsang siswa di dalam belajar. Selanjutnya, syarat umum yang harus dipenuhi dalam pemanfaatan media pembelajaran adalah yang pertama, media pengajaran itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, media pengajaran tersebut merupakan media yang dapat dilihat dan didengar. Yang ketiga, media pengajaran yang digunakan dapat merespon siswa di dalam belajar. Yang keempat, media pengajaran harus sesuai dengan kondisi individu siswa. Dan yang kelima, media pengajaran tersebut merupakan perantara di dalam proses belajar siswa. Selanjutnya, apa sih fungsi media pembelajaran itu? Jadi fungsi yang pertama adalah sebagai fungsi atensi. Media dapat menarik untuk mengerahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang dapat ditampilkan dalam materi pembelajaran. Dapat dicontohkan saat di awal pembelajaran, siswa sebelumnya di dalam kelas merasa bosan, namun dengan kedatangan guru yang pada hari ini membawa kucing, maka siswa akan perhatian dan penasaran terhadap media yang dibawa guru itu terhadap kucing tadi. Dan yang kedua, fungsi afektif. Media dapat mengunggah emosi dan sikap siswa. Misalnya, saat guru memberikan gambar tentang korban banjir, akan membuat siswa merasa iba. Dan yang ketiga, fungsi kompensatoris. Media dapat mengakomodasikan fungsi siswa yang lemah dan lambat menerima memahami isi pembelajaran yang disajikan dengan teks atau verbal. Yang keempat, fungsi kognitif. Media pembelajaran dapat memperlancar pencapaian tujuan
untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam media. Misalnya, materi tentang ciri khusus pada makhluk hidup. Guru memberikan media gambar tentang cicak yang memiliki ciri khusus yang diamati. Melalui gambar tersebut, mempermudah siswa untuk mengingat setiap detail ciri khusus pada hewan cicak. Selanjutnya, media yang digunakan dalam pembelajaran IPA itu biasanya seperti berikut. Yang pertama, media konkret atau nyata. Media konkret ini adalah benda apa adanya atau benda asli. Dengan penggunaan benda konkret ini, siswa dapat meningkatkan kualitas pembelajaran karena siswa tidak hanya belajar produk IPA saja, tetapi memperoleh pengetahuan melalui keterampilan proses. Contohnya, media konkret ini seperti benda gas, rangkaian listrik, benda padat, pesawat sederhana, dan sebagainya. Yang kedua, media yang selanjutnya adalah lingkungan alam. Lingkungan alam juga sangat cocok untuk dijadikan tempat rekreasi maupun sebagai tempat untuk mengamati objek yang akan dipelajari. Contohnya, siswa mengamati bagian-bagian tumbuhan air di Danau Toba, gitu misalnya. Yang ketiga adalah kit IPA. Kit IPA adalah alat bantu belajar IPA yang sering ditemui di laboratorium yang terdapat dalam peti dan dapat digunakan oleh guru untuk didemonstrasikan atau dikerjakan oleh siswa. Jika siswa akan melakukan pengujian-pengujian, maka siswa biasanya menggunakan kit IPA untuk mempermudah pengujian tersebut. Contohnya, gelas labu, tabung reaksi, corong, tetes obat, dan sebagainya. Yang keempat, karta, slide film, dan film merupakan alat bantu guru dalam mempelajari pelajaran tentang benda atau makhluk hidup yang jauh dari lingkungan siswa, sehingga siswa mudah dalam mempelajari makhluk hidup tersebut. Film dapat membantu siswa untuk mengetahui ekosistem yang ada di dunia yang letaknya jauh dari lingkungan siswa. Contohnya adalah film-film. Yang kelima, film animasi. Film animasi merupakan alat bantu visualisasi tentang konsep-konsep tersebut guna mempermudah siswa dalam mempelajarinya. Alat bantu ini jika dipelajari sulit diamati dengan penglihatan objek yang diteliti sangatlah kecil. Contohnya adalah film animasi tentang peredaran darah, proses pencernaan makanan, proses pembuatan energi, proses pembuatan DNA, dan sebagainya. Yang keenam, model. Model adalah gambaran yang berupa bentuk asli yang berupa benda 3 dimensi yang dioperasikan oleh siswa agar mengetahui cara kerjanya dan mempermudah dalam memahami pembelajaran. Contohnya ini adalah model alat pernapasan manusia. Yang ketujuh, torso. Torso adalah model yang tidak asli atau berupa potongan tubuh manusia yang digunakan untuk mempermudah siswa dalam mempelajari anatomi tubuh manusia. Torso ini terbuat dari bahan selain logam yang tidak berbahaya bagi siswa dalam penggunaannya. Yang kedelapan, globe. Globe adalah bola dunia. Globe ini merupakan bentuk bumi yang diperkecil dan digunakan untuk membantu siswa dalam mempelajari ilmu pengetahuan bumi dan antariksa atau IPA. Selain itu, globe memiliki manfaat lain seperti siswa mengerti posisi dan kesatuan politik, perbedaan ras dan budaya antar bangsa, benua, dan pulau. Dan selain itu, globe juga merangsang minat siswa untuk mengetahui tentang penduduk dan pengaruh geografis terhadap manusia. Yang kesembilan, infokus dan reflektor. Peralatan ini sering digunakan guru untuk membesarkan gambar dari benda transparan atau buku dan menjadi kamera yang dapat menggambarkan suasana dalam kelas. Selain itu, guru dapat mempertunjukkan segala sesuatu yang terdapat dalam layar komputer atau video disk ke layar lebar. Yang ke-10, komputer. Komputer adalah alat elektronik yang saling berhubungan. Komputer ini dapat digunakan untuk membantu siswa mencari informasi dari internet. Selain internet, komputer dapat digunakan siswa untuk mengerjakan tugas, termasuk tugas mata pelajaran IPA. Komputer ini dapat digunakan mencari bahan serta informasi tentang sains dari seluruh dunia. Komputer juga dapat mempermudah siswa dalam mempelajari pembelajaran IPA dan lain sebagainya. Yang ke-11,
Mikroskop dan kaca pembesar. Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk mempermudah mengamati objek-objek yang sulit diamati oleh mata telanjang. Mikroskop biasanya menggunakan melihat sel-sel tumbuhan maupun hewan. Sedangkan pada kaca pembesar melihat benda-benda yang kurang jelas jika dilihat dengan mata telanjang seperti ingin melihat spora. Nah, itulah media pembelajaran. Dan yang kedua yang saya bahas adalah alat peraga IPA di SD. Pengertian alat peraga. Alat peraga merupakan wahana fisik yang alami maupun buatan mengandung materi pembelajaran. Alat peraga IPA dalam pengertian terbatas yaitu sebagai alat peraga bantu pengajaran, khususnya dalam pengajaran IPA di SD. Alat peraga dalam mengajar memegang peranan penting sebagai alat bantu untuk menciptakan proses belajar mengajar IPA yang efektif. Seperti dalam kaitannya, untuk meningkatkan hasil belajar IPA, keberadaan alat peraga jelas mempunyai pengaruh terhadap hasil belajar siswa. Nah, selanjutnya apa sih fungsi alat peraga dalam pembelajaran IPA? Yang pertama fungsinya adalah memperjelas informasi atau pesan pembelajaran dalam pembelajaran IPA. Yang kedua, memotivasi belajar siswa dalam pembelajaran IPA. Yang ketiga, memberi variasi dalam pengajaran IPA. Dan yang keempat, siswa lebih cepat dan mudah memahami pelajaran materi pembelajaran IPA. Selanjutnya, jenis-jenis alat peraga dalam pembelajaran IPA di SD. Alat peraga dilihat dari jenis indera dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu media audio, yaitu alat peraga yang didengar. Yang kedua, media visual, yaitu alat peraga yang dapat dilihat. Dan yang ketiga, media audiovisual, yaitu alat peraga yang dapat didengar dan dilihat. Selain itu, alat peraga berdasarkan dilihat dari sumbernya dapat digolongkan menjadi 2, yaitu alat peraga alamiah atau natural, yaitu alat peraga yang sesuai dengan benda aslinya di alam. Yang kedua, alat peraga buatan ataupun artifisial, yaitu alat peraga hasil modifikasi atau meniru pada aslinya. Kelebihan penggunaan alat peraga yaitu yang pertama, menumbuhkan minat belajar siswa karena pelajaran menjadi lebih menarik. Yang kedua, memperjelas makna bahan pembelajaran sehingga siswa lebih mudah memahaminya. Dan yang ketiga, metode mengajar akan lebih bervariasi sehingga siswa tidak akan mudah bosan. Yang keempat, membuat lebih aktif melakukan kegiatan belajar seperti mengamati, melakukan dan mendemonstrasikan, dan sebagainya. Dan kekurangan alat peraga yaitu mengajar dengan memakai alat peraga lebih banyak menuntut guru. Banyak waktu yang diperlukan untuk persiapan dan perlu kesediaan berkorban secara material. Ada beberapa kelemahan sehubungan dengan gerakan pengajaran alat peraga yaitu terlalu menekankan bahan-bahan peraganya sendiri dan tidak menghiraukan kegiatan lain yang berhubungan dengan desain, pengembangan, produksi, evaluasi, dan pengelolaan bahan-bahan itu. Nah, jadi itulah kelebihan dan kelemahan dari alat peraga. Jadi, sekianlah persentase saya mengenai media pembelajaran dan alat peraga IPA di SD. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.